Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Irwan. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Widah Nada Nur Qodaria dari kelas S3A. NPM saya 2022150157. Di sini izin untuk mempresentasikan hasil diskusi saya dengan tema pendekatan strategis dan teknik membaca, yaitu tentang pendekatan mengajar, di mana pendekatan mengajar ini terdiri dari 4. Ada pendekatan komunikatif, ada pendekatan cara belajar siswa aktif, ada pendekatan pembelajaran terpadu, dan pendekatan belajar kooperatif. Selanjutnya, pendekatan mengajar. Di sini dalam mengajar, guru mungkin menggunakan lebih dari satu strategi dan pendekatan. Artinya guru harus mempunyai lebih dari satu strategis dalam pembelajaran. Bukan hanya itu saja, mereka memiliki teknik dan materi berdasarkan sejumlah pendekatan untuk kebutuhan siswa secara individu di dalam kelas. Tidak ada satupun pendekatan terbaik untuk siswa dan guru menurut Klein dan kawan-kawan di tahun 1991, Branch dan kawan-kawan di 1996. Menurut Syafi'i pada tahun 1993, ini menjelaskan bahwa istilah pendekatan dalam pengajaran bahasa mengacu pada teori-teori tentang hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa yang menjadi landasan dan prinsip pengajaran bahasa. Setiap pendekatan dalam pengajaran bahasa mempunyai karakteristik tertentu di dalam seperti yang dijelaskan di bawah ini. Baik, slide selanjutnya ada pendekatan komunikatif, di mana di sini adalah pendekatan komunikatif mengarahkan pada pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang menekankan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Menurut Syafi'i 1993 pada halaman 17, Haymes dalam Brafit 1987 di halaman kedua, dan Jiwadono di tahun 1996 di halaman 13. Menurut pandangan ini, pengajaran membaca didasarkan pada pertanyaan mengapa seseorang membaca. Lebih lanjut menurut Syafi'i di tahun 1993 menjelaskan bahwa karakteristik pendekatan komunikatif ada 4. Yang pertama yaitu kompetensi komunikatif, lebih bersifat dinamis daripada statis. Yang kedua, kompetensi komunikasi ini bersifat kontekstual. Dan yang ketiga, kompetensi komunikasi ini bersifat relatif atau bergantung pada aspek-aspek lain yang terkait, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dan yang keempat, kompetensi komunikasi berkaitan dengan dikotomi kompetensi kebahasaan dan kompetensi performasi. Selain itu, kompetensi komponen ini meliputi unsur pelaku. Menurut Jiwadono ini tahun 1994 itu ada unsur pelaku komunikasi, ada cara berkomunikasi, waktu komunikasi, tempat komunikasi, dan lain-lainnya. Selain itu juga berdasarkan prinsip pendekatan komunikatif ini, pengajaran membaca harus didasarkan pada tujuan membaca dan diarahkan pada penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Alasan utama orang membaca itu kan adalah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari teks sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Ini ada pendekatan cara belajar siswa aktif, di mana esensi pendekatan cara belajar siswa aktif atau bisa disingkat dengan CBSA ini bukan terletak pada digunakan atau tidak digunakannya lembar kerja siswa atau dengan cara duduk siswa yang berkelompok, tetapi pada penghayatan pengalaman belajar yang diprogramkan oleh siswa. Itu menurut Semiawan dan Joni di tahun 1993. Dengan sehubungan pendapat dari Semiawan dan Joni, Syafi'i juga menjelaskan bahwa atau mengartikan bahwa pendekatan CBSA ini sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa, di mana artinya pengajaran ini bukan hanya seorang guru saja, tapi siswa juga ikut dalam melibatkan ini. Di dalam misalnya penyusunan perencanaan pengajaran, penyajian pelajaran, sampai dengan penilaian, itu siswa ikut berpartisipasi dalam pendekatan cara belajar siswa aktif ini. Penggunaan pendekatan CBSA ini dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar membaca bisa dilihat pada contohnya, misalnya pada ingin mengetahui isi keseluruhan sebuah buku secara cepat dan menyeluruh, sementara waktu yang tersedia itu sangat terbatas. Di samping mampu lebih cepat menangkap pesan yang terdapat secara keseluruhan dari buku tersebut, siswa yang aktif juga belajar juga harus menguasai cara-cara membaca yang semakin lama semakin efektif dengan cara meneliti daftar isi, judul bab,
atau subjudul bab menggunakan indeks yang mengarahkan pada pembaca dengan membuat pertanyaan yang dicari jawabannya dalam buku dan kegiatan lainnya. Skimming. Baik, selanjutnya ada pendekatan pembelajaran terpadu. Di sini pembelajaran bahasa harus dilakukan secara utuh. Misalnya antara keterampilan menyimak dengan berbicara tidak mungkin dipisahkan dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Begitu juga dengan keterampilan berbahasa lainnya. Bentuk pembelajaran bahasa secara terpadu bisa berupa perpaduan antara kegiatan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Menurut Tehudi tahun 1994 menjelaskan bahwa pada pengajaran tradisional ini membaca diajarkan terpisah dan menulis. Pengajaran menulis antara lain berupa kegiatan menyalin, mengerjakan buku kerja, atau pelajaran tata bahasa. Sementara itu, berbicara dan menyimak sering diabaikan. Pada kurikulum terpadu, guru menekan hubungan antara keterampilan berbahasa. Siswa menulis, mendramatiskan apa yang mereka baca, menulis cerita, menulis puisi, bahkan permainan dan tulisan non-fiksi yang mereka baca atau tampilkan. Dengan cara menyimak dan menanggapi gagasan dan penampilan siswa lain, menggunakan kelompok untuk menciptakan yang namanya menanggapi dan berkolaborasi. Sehubungan dengan pendapat Tehudi 1994, Papas dan kawan-kawan 1990 mengemukakan bahwa pada kelas bahasa yang terintegrasi, kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis diajarkan secara terintegrasi. Sebenarnya anak secara efektif pada setiap tingkat kelas atau seluruh mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran kooperatif yang lebih cocok dengan pembelajaran membaca ialah metode kooperatif Interest Reading and Composition atau disingkat dengan CIRC. Menurut Slavin 1995, tujuan untuk CIRC ini khususnya dalam menggunakan tim kooperatif adalah membantu siswa belajar membaca pemahaman yang luas untuk kelas-kelas tinggi SD. Siswa bekerja dalam tim belajar kooperatif yang mengidentifikasikan 5 hal yang penting dari cerita naratif, misalnya tentang perwatakannya, setting, masalah, usaha untuk memecahkan masalah, akhir dari pemecahan masalah. Slide selanjutnya ada strategis pemahaman baca, di mana strategis adalah ilmu dan kiat di dalam memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki atau dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengupayaan pencapaian tujuan akhir digunakan sebagai acuan di dalam menata kekuatan serta menutup kelemahan yang kemudian diterjemahkan menjadi program kegiatan merupakan memiliki strategis. Ini menurut Johnny tahun 1989. Dalam usaha memperoleh pemahaman terhadap teks, pembaca menggunakan strategi tertentu. Pemilihan strategi berkaitan erat dengan faktor-faktor yang melibatkan dalam pemahaman, yaitu pembaca teks dan konteks. Dalam teori membaca dikenal beberapa strategis membaca. Pada dasarnya, strategis membaca menggambarkan bagaimana pembaca memproses bacaan sehingga dia memperoleh pemahaman terhadap bacaan tersebut. Menurut Klein dan kawan-kawan di tahun 1993, mengkategorikan model-model strategis membaca ke dalam 3 jenis, yaitu bawah atas bottom up atau atas bawah top down, dan model membaca campuran elektrik. Di sini ada slide selanjutnya, yaitu strategi bawah atas. Dalam strategi bawah atas, pembaca memulai proses pemahaman teks dari tataran kebahasan yang paling rendah menuju ke yang tinggi. Pembaca model ini dimulai dari mengidentifikasikan huruf-huruf atau kata-kata dan frasa atau kalimat dan terus bergerak ke tataran yang lebih tinggi sampai akhirnya dia memahami isi teks. Pemahaman ini dibangun berdasarkan data visual yang berasal dari teks melalui tahapan yang lebih rendah ke tahapan yang lebih tinggi. Ini menurut Klein dan kawan-kawan di tahun 1991. Strategis pemahaman bawah atas ini umumnya digunakan dalam pembelajaran membaca awal. Mula-mula siswa memproses simbol-simbol grafis secara bertahap, kemudian dia harus mengenali huruf, memahami rangkaian huruf menjadi kata, merangkai kata menjadi frasa dan kalimat, kemudian membentuk teks. Strategi ini digunakan dalam pembaca apabila teks yang dihadapi agak sulit, teman-teman. Di sini kesulitan yang ditemui bisa menyangkut masalah bahasa, bisa pula isi teksnya.
Seorang pembaca yang sulit memahami isi teks, misalnya karena banyak yang mengandung kata sulit itu, pembaca dapat menggabungkan kata-kata itu menjadi frasa. Selanjutnya, pemahaman atau frasa itu digunakan untuk memahami kalimat dan isi keseluruhan teks. Dalam pengajaran membaca di kelas awal SD, guru menggunakan strategis bawah atas. Pengajaran membaca yang menggunakan strategis ini dimulai dengan memperkenalkan nama dan bentuk huruf kepada siswa. Memperkenalkan atau gabungan-gabungan huruf menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Metode ini dikenal dengan metode EJA, di mana strategis bawah atas ini yang kita tahu bahwa ini sudah ada pada saat bukan hanya di SD, tapi di TK itu sudah diajarkan bahwa strategis bawah atas ini sudah ada, teman-teman. Di sini ada metode strategis campuran atau LKT, di mana Klein dan kawan-kawan 1991 ini di halaman 15 menjelaskan bahwa mengemukakan bahwa guru yang baik tidak perlu memakai satu teori saja. Mereka bisa mengambil dan memilih yang terbaik dari semua strategi yang ada, termasuk pandangan-pandangan teoretis dan model pengajaran membaca. Begitu juga model bawah atau atas dan atas bawah bisa digunakan dalam waktu bersamaan jika diperlukan. Baik, selanjutnya ada 4 model strategis interaktif. Di sini, menurut teori skema, suatu teks hanya menyediakan arahan bagi pembaca, dan pembaca seharusnya menemukan dan membangun sendiri makna teks berdasarkan pengetahuan awal mereka, di mana pengetahuan yang telah dimiliki pembaca atau yang mereka terima sebelumnya disebut latar belakang pengetahuan pembaca, dan struktur pengetahuan awal tersebut disebut skemata. Menurut Rubin tahun 1993 dan Temple 1994, Burnas dan kawan-kawan di tahun 1996. Konsep gaya belajar adalah sesuatu yang kompleks. Melalui observasi, guru dan siswa bisa menyadari perbedaan dan kekuatan belajar. Salah satu implikasi yang terpenting dari konsep gaya belajar adalah memilih strategi pembaca yang sesuai. Guru mesti akrab dengan berbagai strategi sehingga model pembelajaran bisa dipasangkan dengan kebutuhan siswa dan teks yang dipilih. Yang sama pentingnya, keseberagaman merupakan kunci untuk membangkitkan dan mempertahankan minat dan antusiasme untuk belajar, baik siswa maupun guru. Guru yang menguasai seperangkat strategis yang didasarkan pada kemahiran untuk mengajarkan isi pelajaran akan bisa mengembangkan dan memadukannya sehingga tercipta variasi baru. Strategi guru yang bervariasi akan memaksimalkan belajar siswa di kelas. Jadi model strategis interaktif ini menjelaskan bahwa seorang guru ini perlu update tidak hanya di strategis itu saja, namun seiring berjalannya waktu atau berjalannya zaman, guru juga harus mengupdate strategis apa yang cocok untuk di kalangan SD, SMP atau SMA gitu, teman-teman. Baik, selanjutnya ada strategis KWL di mana know, when to know, learn it. Strategis KWL ini memberikan kepada siswa tujuan membaca dan memberikan suatu peran aktif siswa sebelum, saat, dan sesudah membaca strategis ini. Strategis ini membantu mereka memikirkan informasi baru yang diterimanya. Strategis ini juga bisa memperkuat kemampuan siswa mengembangkan pertanyaan tentang berbagai topik. Siswa juga bisa menilai hasil belajar mereka sendiri. Strategis ini dikembangkan oleh Ogilvy tahun 1986, di mana untuk membantu guru menghidupkan latar belakang pengetahuan dan minat siswa pada suatu topik, di mana strategis KWL ini melibatkan tiga langkah dasar yang menuntut siswa menentukan apa yang ingin mereka ketahui, mengingat kembali apa yang mereka pelajari, dan membaca. Baik, langkah strategis KWL ini ada yang pertama, apa yang saya ketahui, atau dengan singkatan know, kenal. Know merupakan kegiatan sumbangsaran pengetahuan dan pengalaman sebelumnya tentang topik. Yang kedua, pada tahapan kedua, what I want to learn. Guru menuntut siswa menyusun tujuan khusus membaca. Dan yang ketiga, ada pada tahap ketiga, what I have learned. Terjadi setelah membaca. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut untuk menentukan, memperluas, dan menemukan seperangkat tujuan membaca.
Di slide selanjutnya ada contoh lembaran paduan belajar strategis KWL, di mana ada kotak yang pertama yaitu apa yang diketahui, dan kotak yang kedua apa yang diketahui, dan kotak yang ketiga apa yang dipelajari. Baik, yang si ulat kecil ini merupakan lembaran paduan belajar strategis KWL juga, teman-teman. Slide selanjutnya ada strategi DRA, di mana siswa sering diajarkan membaca, tetapi jarang dijelaskan mengapa informasi yang terdapat dalam satu teks penting atau mengapa informasi ini perlu dipelajarin. Strategi DRA, Directed Reading Activity, dimaksud agar siswa mempunyai tujuan membaca yang jelas dengan menghubungkan berbagai pengetahuan yang telah dipunyai siswa sebelumnya untuk membangun pemahaman. Strategis DRA ini dirancang oleh Bates. Pada dasarnya langkah-langkahnya mengikuti petunjuk mempersiapkan siswa sebelum, saat membaca, dalam hati, dan melanjutkan kegiatan membaca dengan pengecekan pemahaman dan keterampilan memahami pelajaran. Di strategis ini telah diadaptasi sejak dikenal pembelajaran membaca isi suatu mata pelajaran menurut konten area literasi, di mana strategis DRA ini didefinisikan sebagai kerangka berpikir untuk merancang pembelajaran membaca suatu mata pelajaran yang menekan membaca sebagai media pengajaran dan kemahiran sebagai alat belajar menurut Ines 1997. Di slide selanjutnya ada contoh pelaksanaan kegiatan belajar ini dalam strategis DRA. Ada sebuah puisi tentang ku ingat malapetaka itu. Slide selanjutnya ada strategis DRTA, di mana Directing Reading Thinking Activity atau disingkat dengan DRTA, mengemukakan bahwa istilah DRTA ini merupakan satu kritik terhadap penggunaan strategis DRA. Menurut Staufford tahun 1980, strategis DRA ini kurang memerhatikan keterlibatan siswa tentang bacaan. Sebenarnya strategis DRA ini terlampau banyak melibatkan arahan guru memahami bacaan, sedangkan strategis DRTA ini memfokuskan keterlibatan siswa dengan teks, karena siswa memprediksi dan membuktikannya ketika mereka membaca. Menurut Staufford ini, di dalam Branch dan kawan-kawan 1996 menjelaskan bahwa guru bisa memotivasi usaha dan konsentrasi siswa dengan melibatkan mereka secara intelektual serta mendorong mereka merumuskan pertanyaan dan hipotesis, memproses informasi, dan mengevaluasi solusi sementara. Strategis DRTA ini diarahkan untuk mencapai tujuan umum. Guru mengamati anak-anak ketika mereka membaca dalam rangka mendiagnosisnya kesulitan dan menawarkan bantuan ketika siswa sulit berinteraksi dengan bahan bacaan. Berikut ini adalah model pembelajaran pembaca pemahaman dengan menggunakan strategis DRTA berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 untuk kelas 4. Hasil belajar yang diharapkan ialah memahami teks dan menyusun ringkasannya. Indikator yang tercapai atau tindakannya hasil belajar tersebut mencakup: 1. Menemukan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam teks, yang kedua menyusun ringkasan, dan yang ketiga menjelaskan isi teks dengan kalimat-kalimat. Di strategis DRTA ini sangat dipentingkan bagi kita seorang guru nantinya, atau bahkan bukan hanya seorang guru tapi siswa juga perlu untuk strategis DRTA ini. Ada perencanaan strategis DRTA ini, kalau kita mau membuat dengan strategis DRTA ini ada perencanaannya. Misalnya membuat prediksi berdasarkan petunjuk judul, membuat prediksi dari petunjuk gambar, yang ketiga membaca bahan bacaan, yang keempat menilai ketepatan prediksi dan menyelesaikan prediksinya, yang kelima ini guru mengulang kembali prosedur 1-4 hingga semua bagian pelajaran di atas telah tercakup. Misalnya kita mau menebak sebuah gambar, maka kita harus membuat prediksinya. Tujuan gambar ini apa dan petunjuknya itu seperti apa, serta membaca bahan bacaannya apa. Di slide selanjutnya di sini ada teknik membaca.
Efisiensi membaca akan lebih baik jika informasi yang dibutuhkan sudah ditentukan lebih dahulu. Konsentrasi perhatian dan pikiran dapat diarahkan pada informasi tertentu. Informasi yang dibutuhkan disebut informasi fokus. Pada umumnya untuk menemukan informasi fokus efisien ada beberapa teknik membaca yang digunakan. Yang pertama yaitu baca pilih selecting, yang kedua baca atau lompat skipping, yang ketiga baca layap skimming, dan yang keempat baca tatap scanning. Menurut Tampulonon tahun 1990, pada bagian ini akan dibicarakan teknik-teknik tersebut, namun lebih diutamakan penekanannya pada membaca memindai scanning dan membaca layap skimming. Baik, di slide ini ada membaca memindai menurut atau disebut dengan scanning. Membaca memindai disebut juga dengan membaca tatap scanning. Membaca memindai scanning ialah membaca sangat cepat. Ketika seseorang membaca memindai, dia akan melampaui banyak kata. Menurut Mikulecki dan Jeffers tahun 1998, membaca memindai penting untuk meningkatkan kemampuan membaca. Siswa yang menggunakan teknik membaca memindai akan mencari beberapa informasi secepat mungkin. Banyak siswa mencoba membaca setiap kata dari setiap kalimat yang dibacanya dengan berlatih membaca memindai. Seseorang bisa belajar membaca untuk memahami teks bacaan dengan cara yang lebih cepat, misalnya dengan cara membaca memindai daftar isi, membaca memindai jadwal pelajaran, atau membaca memindai iklan, serta membaca memindai petunjuk pemakaian obat, pupuk, alat rumah tangga, dan sebagainya. Membaca memindai kamus dan buku petunjuk telepon. Slide selanjutnya ada membaca layap atau skimming, di mana skimming ini adalah membaca dengan cepat, mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan dengan cepat sehingga dibutuhkan ketika sedang membaca. Umumnya tidak semua informasi ingin diketahui dan diingat. Kalau kita hanya ingin menemukan sesuatu tentang buku atau artikel, kita bisa melakukannya dengan membaca layap. Seseorang membaca layap jika ingin membaca artikel di suatu kabar dan majalah kulit buku di toko buku dilakukan untuk membeli buku, teman-teman. Dan buku-buku pustaka, seseorang bisa menemukannya jika pustaka tersebut mempunyai informasi yang dibutuhkan. Membaca layap juga dibutuhkan untuk mengetahui sudut pandang penulis tentang sesuatu dan menemukan pola organisasi paragraf, di mana menemukan gagasan umum dengan cepat. Menurut Mikulecki dan Jeffries tahun 1998, dalam kurikulum bahasa Indonesia tahun 2004, membaca layap ditemukan untuk setiap kelas kecuali kelas 3, teman-teman. Di sini ada membaca layap untuk mengetahui sudut pandang penulis. Yang kedua, membaca layap untuk menemukan pola organisasi yang dibutuhkan, dan membaca layap untuk mendapatkan gagasan. Baik, itu saja yang bisa saya dapat presentasikan pada malam hari ini. Kesimpulannya adalah dalam pendekatan mengajar bahwa guru mampu memiliki atau menggunakan lebih dari satu strategi dan pendekatan, sehingga ada beberapa pendekatan yang mampu kita pelajari bagi seorang guru. Selain itu, adanya sebuah strategis dalam membaca menggambarkan bagaimana proses sehingga peserta didik memperoleh pemahaman terhadap suatu bacaan. Dengan teknik membaca menjadi efisiensi membaca akan lebih baik lagi dengan konsentrasi pada suatu informasi. Cukup sekian presentasi pada malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.